Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang suci ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata syukur, apa yang Allah telah berikan kepada kita, kita terima dengan tulus dan ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tausiah kali ini saya ingin menyampaikan adab-adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap manusia, sebab berdoa adalah satu cara untuk berinteraksi serta salah satu cara untuk melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Di dalam berdoa dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, akan tetapi pada umumnya berdoa dapat dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat wajib. Di dalam kesempatan ini hendaknya kita berdoa sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini, memohon ampunan atas segala perbuatan apa yang telah kita lakukan, serta memohon keselamatan, serta mohon dimudahkan untuk mencari rezeki. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di dalam berdoa terdapat beberapa adab di dalam membaca doa. Hal ini sangatlah penting dilakukan bagi setiap doa yang kita panjatkan, mudah untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adab yang pertama, yakni harus selalu menyebut dan juga memuji akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membaca hamdalah, takbir, tahmid, atau membaca asma-asma Allah yang lainnya. Adab yang kedua yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disabdakan oleh beliau dari Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, rawahu Tirmidzi. Yang artinya, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita bisa mengambil pelajaran dengan dilandaskan hadis ini, bahwa kita ketika berdoa harus mengucapkan dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adab yang ketiga, yaitu menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi berada di padang Arafah, Nabi menghadap arah kiblat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, ya, di sini saya akan menyampaikan adab yang keempat dalam membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu dengan khusyuk, ya. Khusyuk ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk menjadi salah satu adab dalam berdoa. Khusyuk tidak hanya dilakukan ketika dalam sholat saja, akan tetapi pada saat seorang hamba memanjatkan doa, hendaknya kita merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya, karena manusia adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepadaku. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Adapun adab yang kelima, di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut dan juga jangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 55, yang artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan adab-adab tersebut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan dan juga memohon rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita amalkan adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini atas penjelasan saya. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.